Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Senang bisa kembali bersama berjumpa untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya Tuhan ada bersama dengan kita, berkarya dalam hati kita. Mari kita bersama berdoa memohon pimpinan Tuhan sebelum bersama membaca dan merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur untuk anugerah demi anugerah yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami, termasuk juga saat ini. Tuhan memberi kami kesehatan serta kesempatan untuk berdoa bersama dan juga membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menolong kami sehingga kami dapat mengerti, memahami firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami hari demi hari. Karena itu, kami merendahkan diri, membuka hati, dan memohon Bapa berkenan berbicara dan berkarya di dalam kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang Maha Baik kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya mau mengajak kita bersama membuka Matius 5 ayat yang ke-8. Matius 5 ayat yang ke-8 tertulis demikian. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Sampai semenjauh bacaan kita pada saat ini. Bapak Ibu Saudara, akhir-akhir ini, tanpa bermaksud untuk menghakimi, ada banyak orang yang suka menampilkan diri sebagai orang yang saleh. Biasanya, mereka mengenakan pakaian serta simbol-simbol keagamaan. Tidak jarang, mereka mengutip ayat-ayat kitab suci saat berbicara di depan banyak orang. Nah, melihat fenomena ini, muncul sebuah pertanyaan. Apakah melakukan hal ini sesuatu yang salah? Tentu, memakai pakaian dan mengutip ayat merupakan hak setiap orang. Tetapi kita tidak bisa mengabaikan perkataan Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat yang ke-8, di mana Tuhan berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Saudara, menarik bagaimana Tuhan Yesus menekankan tentang kesucian hati. Mengapa ini menarik? Karena Tuhan Yesus menekankan sesuatu yang berbeda dari para pemuka agama Yahudi pada waktu itu, yang menekankan kesalehan lahiriah, bukan kesucian hati. Saudara bisa lihat itu dalam Matius 6 ayat yang pertama. Para pemuka agama Yahudi pada waktu itu merasa puas, dikenal sebagai orang yang saleh, yang rajin berdoa, yang rajin berpuasa, serta banyak memberi sedekah. Nah, di tengah praktek keagamaan seperti itu, Tuhan Yesus justru mengingatkan murid-muridnya agar tidak melakukan hal yang sama. Fokus pada kesucian hati bukan sekedar pada kesalehan lahiriah belaka. Nah, ini menjadi pertanyaan, apa yang dimaksud dengan kesucian hati? Saudara, pertama, kata hati di sini bukan menunjuk pada hati secara hurufiah atau organ dalam kita, tetapi menunjuk pada segala sesuatu yang ada di dalam diri kita, termasuk pikiran dan perasaan kita yang menjadi pusat kendali hidup kita. Pemahaman ini yang mendasari Tuhan Yesus berkata, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Markus 7 ayat yang ke-20 sampai 23. Jelas Tuhan Yesus ketika berbicara tentang hati
Dia bukan bicara tentang organ dalam manusia, tetapi berbicara tentang segala sesuatu, dalam hal ini pikiran dan perasaan serta keinginan yang mengendalikan hidup kita. Dan yang kedua, dalam Matius 5 ayat yang ke-8, Tuhan Yesus berbicara tentang hati yang suci. Frasa ini sering diartikan sebagai hati yang bersih. Pemahaman seperti ini tentu tidak salah. Tetapi kalau kita melihat dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, frasa ini ternyata punya pengertian yang lebih dalam. Warren Wiersbe, seorang teolog, mengatakan bahwa dalam bahasa Yunani, kata suci, kata ros, memiliki dua pengertian dasar, yaitu clean atau bersih, dan unmixed atau tidak bercampur. Dalam Matius 5 ayat yang ke-8, frasa suci hati lebih tertuju kepada pengertian yang kedua, yaitu murni, tidak bercampur. Artinya orang yang suci hatinya adalah orang yang menjaga kemurnian hati, agar tertuju kepada Allah bukan kepada Mamon. Menyembah Allah yang esa bukan ilah-ilah yang lain. Dan orang-orang yang seperti itu akan menjaga kekudusan hidupnya, tidak dikotori oleh hal-hal yang berdosa yang mendukakan hati Tuhan. Nah, saudara, inilah pengertian orang yang suci hatinya. Dalam Matius 5 ayat yang ke-8, Tuhan Yesus menyebut orang seperti ini sebagai orang yang berbahagia, karena mereka boleh bertemu Tuhan. Mengapa mereka boleh bertemu Tuhan? Saudara, dalam Yesaya 59 ayat yang pertama sampai ketiga, di sana dikatakan bahwa dosa menjadi penghalang bagi manusia untuk berjumpa dengan Allah yang Maha Kudus. Apalagi dalam Habakuk 1:13 tertulis, matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan dan engkau tidak dapat memandang kelaliman. Jadi saudara, karena Allah adalah Maha Kudus, Dia bahkan tidak bisa melihat dosa. Dia tidak bisa melihat kelaliman, apalagi berjumpa manusia yang berdosa. Namun melalui kematian dan kebangkitannya, Kristus telah menyucikan hidup kita, sehingga hidup kita yang penuh dengan dosa disucikan dengan darah Kristus. Ibrani 9 ayat 13-14 tertulis, sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Jadi saudara, dahulu kita adalah hamba dosa, tetapi karena darah Kristus, maka kini kita menjadi hamba kebenaran. Dahulu kita jauh dari Tuhan, tetapi karena pengorbanan Kristus, kita menjadi dekat dengan Tuhan. Dahulu kita tidak bisa berjumpa dengan Tuhan. Kini kita bisa berjumpa dengan Tuhan, bahkan memanggil Dia dengan sebutan Bapa. Jadi tidak salah kalau Tuhan menyebut bahwa orang yang suci hatinya adalah orang yang berbahagia, karena mereka dapat berjumpa dengan Allah. Nah, kini menjadi pertanyaan, apakah kita punya hati yang suci? Kalau kita ingin memiliki hati yang suci di hadapan Tuhan, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang kedua, kita harus memiliki kemauan dan disiplin untuk bertumbuh melalui pengajaran firman dan bimbingan Roh Kudus. Dengan menyerahkan diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus serta tekun dalam membaca firman Tuhan, maka hati kita akan diperbaharui, akan disucikan oleh Roh Kudus. Kita akan mengalami pembaharuan dari dalam keluar. Dan yang ketiga, kalau kita ingin memiliki hati yang suci, maka kita harus menselaraskan hati, pikiran, dan perbuatan yang berkenan kepada Allah. Menjaga hati melalui doa syukur,
menjaga pikiran dengan memikirkan segala hal yang benar, mulia, adil, suci, dan sedap didengar, patut dipuji dengan cara mendengar dan mempelajari firman Tuhan, serta menjaga perbuatan dengan memelihara dan melakukan firman Tuhan. Niscaya Tuhan akan berkarya menyucikan hidup kita dan melayakkan kita untuk menjadi anak-anak Tuhan. Amin. Mari kita bersama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang boleh kami baca renungkan bersama pada saat ini. Firman yang mengingatkan kami akan menjaga kesucian hati kami. Dan tolonglah kami ya Bapa, tolong sucikan diri kami, sucikan hati kami, dan bimbinglah kami agar boleh hidup dalam kekudusan seperti Allah kehendaki. Saat ini kami coba berdoa untuk kehidupan kami masing-masing, untuk usaha pekerjaan kami Allah berkati, untuk studi kami Allah berkati, untuk keluarga kami Allah berkati, untuk saudara kami yang sakit berkenan Tuhan menjamah memulihkan. Kami coba berdoa untuk setiap kami akan memakai waktu liburan di depan untuk bersama dengan keluarga. Tuhan berkati sehingga kami boleh dipimpin, dijaga dalam perjalanan sampai tiba kembali di rumah kami masing-masing. Berkati juga untuk gereja Tuhan GKI Kutisari Indah, Allah yang berkasih karunia memimpin dan menjaga gereja-Mu. Berkati bangsa negara Indonesia. Terima kasih ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur dan menyerahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan memberkati.